Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, selamat lagi nggih di Zoom kali ini. Mas. Semoga Bapak Ibu yang ditugaskan untuk memimpin doa pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita membaca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, itu tadi pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Kementerian membangun bangsa. Yang
Keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai, berhikmah untuk bimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Umat untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan agama, beramar ma'ruf nahi munkar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Maaf nih, terpental di jalan. Oke, Bapak Ibu, silakan gabung di kelompoknya masing-masing, ya. Saya record dulu. Untuk kelompok satu nanti sama Pak Dari jam 11, nggih. Dari masih di kelas 8, gabung di grup record terus. Monggo, saya. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, Mas. Menunggu narasumber. Mas Tafiri, Siap. oke, silakan gabung di chat, gitu, Pak. Oke. Punten kalau yang kelompok satu tadi jam berapa Pak? Jam 11 Jam, nih. jam 11, Ibu. Kali sinten Pak? Pak Darwianto. Oh, mboten kali Bu Rizka nggih. Yang kelompok 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 satu satu Pak Darwi. Bu Rizka apa Bu, Pak Darwi? Bu Rizka Bu Pak. Pak, yang Bu Rizka, nggih. Pak Darwi kelompok 2. Kelompok 2. Oh, yang kelompok 2 nanti jam 1. Berarti yang kelompok satu jam berapa? Pak Darwi. Oke, sekarang kelompok 1 Oh, Yang sekarang, Pak ya. baik. Darwi jam berapa, Pak?
jam 11. Oh, Oh, nggih. Berarti ini langsung live aja, Pak. Masuknya Live nanti dulu. jam 11. Oke, live dulu enggak apa-apa. Nggih, matur suwun, Bapak. Oke. ampun, kali. Pak Mustafiri, Ya, monggo Pak, dimulai oke, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan supaya tidak mengalami miskomunikasi, ini panjenengan sudah dapat pelajaran dari saya apa kemarin? Coaching sudah, Terus, lalu penyamaan persepsi agenda aktualisasi juga sudah, Pak. terus sekarang Yang ini, kalau menurut jadwal hari ini pembimbingan, Pak, oh hanya pembimbingan bimbingan ya. aktualisasi. Oh, baik, berarti dengan saya agenda 1 sudah, coaching sudah, rancangan aktualisasi sudah, terus sekarang yang terakhir pembimbingan. J, Pak. Oke, pembimbingan itu sifatnya eh, artinya dari semua yang disampaikan itu apakah sudah dibuat sesuai dengan aturan. Bentar ya, saya tak buka GC.
Halo, halo, Ya, Iya, Pak. Pak. Oke, Bapak. ya. Berarti secara teknis kan kalau kita ngomong pembimbingan itu tinggal teknis bagaimana pembuatan yang sesuai aturan sebagaimana yang kemarin dibuat. Pertanyaan saya begini, Mas Rinto Ismirat sudah dibuat sampai sejauh mana? Pertanyaan saya. Atau mungkin sudah dibuat sampai berapa lama? Atau sudah sampai sesuai aturan dari bab 1 sampai bab 4? Tidak dengar suaranya? Baru yang rancangan, Pak, saya, Pak. Yang pendahuluan, kemudian apa timeline kegiatannya, kemudian apa namanya metriknya seperti itu, Pak. Ada 19 halaman kalau tidak Sudah salah ya. yang Sudah mungkin barangkali dibuat eh, kesimpulan. Sudah sampai kesimpulan. kesimpulan belum, Pak, Terus sepertinya. apakah standar umum penulisan ini jenis huruf Arial font 11 apakah sudah sesuai? VS 4 kilogram tulisan 1,5 spasi jangan buat 1,5 atau mungkin satu spasi atau dua spasi Mas Rinto. Kemarin saya buat 1,5, Pak, tapi untuk jenis hurufnya saya masih menggunakan Times New Nah, Roman, Pak, gitu ya. ukuran Jadi 12. disesuaikan dulu saya Iya. semuanya. Ini di sini pembimbingannya. Nanti kalau sudah rencana nanti mau di 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 mau diseminarkan kapan tuh nanti rencana untuk kelompok jenengan secara jadwal. Kalau di jadwal itu tanggal 2 Agustus, Pak. 2 Agustus ya. Berarti sebelum diseminarkan 2 Agustus berarti sudah masuk di BLC semuanya ya. Nah, kan gitu kan? Iya, Pak. Iya. Sudah. Eh, nanti rencana seminarnya, rencana aktualisasi itu nanti datang ke sini atau lewat Zoom. Lewat Zoom, Pak. Lewat Oke, Zoom. kalau gitu ya. Ya. Pak Haji ya. Berarti panjenengan nanti harus mempersiapkan paling enggak PowerPoint-nya ya kan. Itu kalau sudah siap berarti nanti kalau rancangan nanti judulnya sudah oke, berarti sudah tinggal jalankan. Terus setelah rancangan aktualisasi dan revisi, terus kemudian finalnya tanggal berapa? Eh, tanggal berapa ya? Lupa, Pak, saya, Pak. Finalnya itu Ya, enggak apa. maksudnya 15, yang 16, iya 17. Berapa? 16-17 September itu, Pak. Oke. September, Pak. Oke. Kalau 16-17 berarti ketika tanggal 2 Agustus diuji rancangan aktualisasi, terus kemudian direvisi, diperbaiki, mana yang salah, mana yang diperbaiki, mana yang dikurangi, mana yang ditambah. Setelah itu baru panjenengan diperbaiki, lah baru nanti panjenengan seminar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, baik. Sekarang mau tanya lagi, Mbak Rahma Desiani, sampai di mana bimbingannya, sampai di mana membuat rancangan aktualisasinya? Saya sampai semalam itu di pembuatan apa sih? Eh di bawah matriks itu apa? Sebentar ya, Pak ya, saya buka file dulu. Boleh, 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 boleh. Rencana aktualisasi saya sampai kendala dan antisipasi, Pak. Terakhir bab 2. Cuman saya ada kesalahan penulisan dari di jadwal kegiatan sama matriks itu ternyata kan ada panduan penulisannya. Jadi saya salah
cara Nah, menulisnya. itu Saya baru lihat pas saya cek lagi gitu. ya baik. Artinya kayak seperti ini waktunya dibuat kesempatan untuk memperbaiki. Nah, ini ya. Sudah dibuat seperti ini dari pendahuluan, rancangan Oke, Pak. aktualisasi, dikisi, itu sampai kepada tiga penutup daftar pustaka. Daftar pustaka tidak usah banyak-banyak. Wong ini hanya sekedar mengidentifikasi masalah isu-isu ya, bukan seperti penelitian yang besar. Kalau penelitian besar itu memang harus valid, akurat, empirik. Kita mengadakan penelitian itu betul-betul apakah itu eh, di di apa namanya objek apa riset buku lah ini tinggal tergantung dan juga ribet ada variabel variabel macam-macam tapi ini penelitian kecil nah gitu. Nah, berarti Mbak Rahma Desyani sudah tidak masalah ya tadi ada kesalahan dalam apa tadi. Penulisan matriks rancangan, saya tulisnya pakai Hmm. narasi dan jadwal kegiatan saya pakai narasi. Ternyata saya baru sadar ada panduan penulisan matriks sama jadwal kegiatannya di slide ini, penyamaan persepsi ini Pak, Nah, di itu slide itu sudah ke-8. di BLC semuanya sudah ada lengkap ya. Yang Pak. menyalakan bukan Pak Mustafirin. Yang menyalakan itu apa? Aturan. Itu loh ya. Nah, aturan. Jadi saya hanya transfer of knowledge. Hanya mentransfer. Gitu ya. Nah, jadi walaupun sistematika penulisan rancangan aktualisasi tidak ada sistematika yang berlaku dalam penyusunan RA, namun setidaknya bisa memuat beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini ya Pak Anda ya. Paling gampang mudah gitu ya. Kalau bab satu ini latar belakang dua hampir sama, tapi yang membedakan ini nanti. Ya ada materi rancangan, coba nanti dibuat jadwal kegiatan. Ya jelas sudah ada semuanya. Ya saya sekarang saya kepengen tahu Mbak Putri Rahmawati sejauh mana pembuatannya? Ya Pak. Saya kemarin udah buat matriks rancangan sama jadwal kegiatan ini juga sudah em, konsultasi juga dengan mentor sih Pak. Hmm. Mentornya Anak siapa? Kasubag TU. Bagi Kasbata itu yang lebih tahu ya. Ya Pak. Kasbata itu mana? Kabupaten kan Kemenak Kabupaten Grobogan Gerobokan, Pak. Purwodadi ya. Ya Kakak depak. Kasbagnya siapa namanya? Pak Pak Hadi. Hadi. Aku rada lali kok. Ya. Oh, ya. Jadi untuk Mbak Putri dari mulai bab satu pendahuluan sampai kepada penutup sudah dibuat ya itu ya. Sudah Pak. Tinggal finishing Wah, sedikit-sedikit aja. tinggal Ya. finishing. Lah finishing itu nanti eh sudah dibuat. Setelah itu nanti tanggal 2 rancangan aktualisasi diseminarkan. Berarti sebelum itu sudah di apa? Diupload di situ ya. Ini tanggal 28. Berarti nanti diupload kapan? Sudah diupload apa belum di BLC? Belum. Ya. Nah, oke ya. Nah, itu ya. Nah, aturannya kan gitu kan? Sebelum diseminarkan kan sudah diupload di BLC kayak gitu kan? Iya Pak. Oke, Iya, Pak. Pak. Ya, ya. Tahu alasannya kenapa? Paling tidak nanti narasumbernya membaca raketang sidik seperti itu. Walaupun sekarang ini narasumbernya itu sangat-sangat super sibuk sekali. Dengan kesibukan itu minimal tahu judul. Coba Mbak Putri Rahmawati, judulnya apa kira-kira? Iya. Kalau judulnya saya optimalisasi sosialisasi dan informasi sertifikasi halal self-declare melalui media digital dan kolaborasi lintas sektor, Pak. Ya, ya. Judulnya kalau tidak salah kemarin ada aturannya ya, termasuk optimalisasi. Apalagi judul-judulnya biasanya kemarin masih ingat judul-judulnya? Aktualisasi apalagi?
Baik, Kak. Mas Wahyudi, judulnya apa, Mas Wahyudi? Iya Pak, untuk judul Judulnya apa? ya Judulnya, Mas judul Wahyudi? saya peningkatan pelayanan akses informasi bagi calon pengantin terkait proses pendaftaran nikah melalui brosur dan platform digital lain di Instagram sama WhatsApp bisnis nanti Pak. Berarti anu ya, semuanya sudah diupload di anu di di BLC Sementara sudah sih Pak, nanti kalau ada revisi paling tak upload ulang Pak. ya. Jadi ya paling kalau sudah di rencana aktual itu ya tidak apa-apa di situ aja. Nanti urusan dirubah dan tidak nanti kan ketika kita di seminaran atau gitu ya. Itu. Terus ya baik. Terus coba lagi eh, satu lagi Mas Randy Widianto mungkin apakah Iya, sudah Pak. dibuat barangkali? Oh, kemarin masih metrik isu yang bagian situ, Pak. Karena kemarin, karena Pak Kepala saya sebagai mentor itu kan cukup sibuk. Kemudian saya sampai berganti isu juga, Pak. Iya, hari Jumat kemarin baru fix sama Pak Kepala. Oh, gitu. Ya. Kadang-kadang bisa ini kan metrik rancangan ini ya. Iya, sama Nah, di situ kan nyicil-nyicil nyicil sudah ada profil gitu, gitu, Pak. Iya, baru nyicil profil tambahannya gitu. profil organisasi. Kalau profil kan gampang. Iya, Setiap Pak. organisasi itu pasti apa namanya kantor atau instansi itu pasti profil ada visi misi nilai organisasi itu pasti tinggal masukkan ya. Sudah Iya. diupload di BLC belum? Yang itu, Pak, yang baru sampai matrik itu, Pak, yang kemarin saya upload sih, Pak. Jadi Oh belum gitu ya. komplit nggih. Paling enggak sudah semuanya Nggih. nanti sebelum di seminarkan wajib Nggih. mau tidak mau harus sudah Nggih, nggih, posisi Pak. ada di situ semuanya. Tinggal nanti ketika apa namanya mau diseminarkan harus sudah dipersiapkan untuk membuat PowerPoint-nya nanti rencana PowerPoint-nya kayak apa nanti Nggih, Pak. Nanti insya Allah akan saya buat. itu ya. Oke, oke ya, ya. Ya mungkin saya kira ini untuk bimbingan sifatnya hanya sekedar kayak menginformasikan barangkali coba sebentar lagi dari semua ini ada berpeserta berapa ini? 11, Pak. Berapa? 10 ya? 11. Eh? 11. 11, Pak. 11. Deh. Maaf Pak, kemut. Kalau sudah memang seperti itu, saya minta satu persatu untuk menyampaikan presentasi ya. Coba yang pertama siapa dulu? Pengen tahu aku. Ketua kelasnya siapa? Ji. Halo Pak, saya Pak. Ya, monggo bisa diatur walaupun berapa menit minta tolong untuk dipresentasikan. Yang pertama siapa? Oke, bisa mulai dari Pak Wahyudi sebenarnya. Monggo, monggo, monggo. Ini sudah siap, sudah dikumpulkan. Ya, Mas, terima kasih Pak Sarif. Pak, tapi mohon maaf untuk PowerPoint-nya belum, Pak. Tidak apa-apa ya, Pak. Share screen bentuknya tidak apa-apa. Ya, ya, monggo, monggo, monggo. Izin share, Pak. Sebentar, Pak.
Sudah kelihatan ya Pak? Ya, kelihatan, Ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rancangan aktualisasi, di sini saya mengangkat judul terkait dengan peningkatan layanan akses informasi bagi calon pengantin terkait proses pendaftaran nikah melalui brosur dan platform digital. Jadi memang untuk di KUA saya Pak untuk saat ini terkait dengan proses pendaftaran administrasi seringkali calon pengantin bolak-balik Pak. Karena kan belum adanya informasi jelas dari KUA-nya sendiri. Jadi untuk meminimalisir terkait dengan hal itu, saya di sini membuat gagasan terkait dengan pembuatan brosur, kemudian nanti saya sudah membuat Instagram KUA dan nantinya saya juga melayani terkait dengan WhatsApp bisnis. Jadi mungkin untuk tujuannya ke depannya agar calon pengantin eh, memudahkan calon pengantin untuk melakukan pendaftaran, Pak. Jadi nggak harus bolak-balik untuk cuma melengkapi berkas kan sayang, Pak, kasihan. Kemudian selanjutnya di sini terkait pendahuluan nggak usah dibaca ya Pak pendahuluan Pak Ya, ya. ya, oke, dah usah. Kemudian untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk memahami nilai-nilai dasar profil ASN. Kemudian yang kedua menerapkan nilai-nilai akhlak. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan di sini. Yang keempat yaitu peningkatan layanan akses Pak sesuai dengan tujuan saya angkat. Kemudian untuk manfaat bagi organisasi yaitu terkait dengan eh, laporan aktualisasi dan output brosur beserta platform digital sebagai layanan digital yang diharapkan nantinya dapat mendukung penyampaian visi misi dari KUA. Kemudian bermanfaat bagi kerja, di sini laporan aktualisasi diharapkan dapat menjadi referensi KUA. Kemudian yang ketiga itu manfaat, dan jelas manfaat ini nantinya pasti akan berimbas kepada KUA sendiri dan nantinya juga manfaat akan dirasakan oleh bagi calon pengantin. Kemudian untuk profilnya di sini ada di KUA Tahunan Jepara berada di Jepara Pak, Jawa Tengah. Di sini di satu kecamatan lebih dari 15 desa Pak. Selanjutnya saya langsung ke ini Pak ya. Deskripsi isu Pak. Ya, Ya, di sini yang saya ambil yaitu memang minimnya akses informasi yang nantinya saya akan sebentar Pak. Di sini saya mengambil 5 isu Pak ya sesuai dengan kemarin saran dari BJK ada 5 isu yang nanti kita angkat kemudian nanti kita akan mengerucut ke 3 masalah yaitu menggunakan USI kemudian nanti ke Fishbone yang berakhir dengan satu masalah yang akan diangkat. Yang pertama itu minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin terkait dengan pendaftaran nikah. Di sini merupakan isu yang masuk dalam kategori manajemen ASN, Pak. Jadi di sini terkait dengan pelayanan, Pak, ya. Peran ASN terkait dengan pelayanan yang mungkin belum maksimal, Pak. Yang kedua yaitu dengan minimnya sarana dan prasarana, Pak. Karena memang di sini masih untuk tempatnya masih sempit, Pak. Jadi mungkin untuk apa fasilitasnya juga belum begitu lengkap. Yang ketiga yaitu kurang optimalnya penyelesaian masalah. Karena kan mau di sini untuk operatornya juga kabupaten sudah sepuh, jadi mungkin untuk penyelesaian masalah nggak begitu singkat Pak. Terkadang memang oh itu. calon Oke. pengantin atau Oh, konsumen iya. itu harus pulang dulu, Iya. masih baru bisa Oh iya, diselesaikan keesokan harinya. betul Keempat ya yaitu koordinasi ternyata antar bagian tim yang ya kurang sekira efektif. yes, Kemudian yang kelima yaitu manajemen arsip jalan yang kurang sana lah ya. maksimal. Dikarenakan Oke, di sini mungkin oke, untuk data-data oke, pernikahan ya, tahun 2002 ke atas oke, itu masih belum ya, oke, masuk singkat siap, Pak. oke. Kemudian selanjutnya yaitu saya menggunakan APKL. Jadi ada 5 isu yang saya angkat tadi Pak. Jadi yang di sini saya memilih terkait isu yang mungkin sering terjadi di KUA saya yaitu minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin terkait dengan pendaftaran nikah itu yang nantinya saya angkat. Jadi kelima isu di sini saya menggunakan Fishbone yaitu minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin terkait pendaftaran nikah, kemudian manajemen arsip yang kurang maksimal. Yang ketiga yaitu kurang optimalnya penyelesaian masalah dalam pelayanan. Jadi dari ketiga isu ini yang saya angkat
yaitu yang pertama Pak, minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin. Jadi yang nanti yang struktur Fishbone-nya seperti ini Pak. Jadi ada beberapa masalah terkait dengan kenapa isu ini bisa terjadi, jadi dari material, metode, dan milieu. Nanti akan saya dijelaskan di ini Pak, di metrik. Kemudian untuk nilai dasar-dasar profesi PNS sama ada berakhlak, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah ini untuk metrik saya Pak, tupoksi, tupoksi saya yaitu melakukan pelayanan kepada calon pengantin terkait dengan proses pendaftaran nikah. Isu yang saya ambil dari USG yaitu minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin. Kemudian saya angkat, nah di sini Pak ada penyebab isu terkait dengan kenapa sih isu itu bisa muncul. Nah di sini ada 4 metode Pak Gih, yang bisa digunakan yaitu di Fishbone Pak. Saya di sini fokusnya ke material Pak. Karena kan memang sarana prasarannya sangat minim sehingga untuk informasi yang didapatkan calon pengantin kurang begitu maksimal, Pak. Jadi bisa merugikan KUA sendiri, kemudian merugikan calon pengantin. Kemudian yang saya angkat di sini materialnya yang pertama brosur atau banner tidak tersedia. Kemudian kedua tidak adanya papan informasi, Pak. Jadi sehingga eh, hal ini mengakibatkan memang sangat minim sekali informasi yang didapatkan. Meskipun beberapa di sini bisa menggunakan jasa perangkat desa Pak atau mungkin, tapi banyak juga yang di sini mendaftar sendiri Pak untuk awalnya. Jadi untuk memudahkan mereka yang mendaftar, yang belum mengetahui terkait dengan administrasi, maka dari kita saya membuatkan brosur, kemudian membuat IG dan layanan WhatsApp bisnis. Kemudian ini Pak untuk rancangan kegiatan saya terkait dengan untuk pelayanan akses informasi tadi yang pertama itu membuat brosur. Kemudian outputnya yaitu tersedianya brosur pendaftaran nikah yang informatif dan mudah dipahami. Kemudian untuk keterkaitan agenda 3 kemarin saya menteri manajemen ASN di mana di sini lebih ke kode etik Pak G untuk melaksanakan tugas yang jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dan terkait brosur zaman sekarang. Yang kedua yaitu saya membuat papan informasi di ruang tunggu. Mungkin saya nanti akan membuat banner yang stand Pak yang berdiri. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 kemarin yaitu manajemen ASN, yaitu peran. Di sini saya membuat papan pengumuman terkait dengan persyaratan pernikahan dengan baik dan menarik. Kegiatan yang untuk Smart ASN di sini digital etik, yaitu saya membuat papan informasi dengan bahasa yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan perangkat desa. Tujuannya di sini outputnya yaitu terbangunnya sinergi dengan perangkat desa untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran nikah. Di sini untuk manajemen AS-nya saya menggunakan kode etik yaitu saya melakukan komunikasi dengan perangkat desa dengan penuh kejujuran. Untuk Smart ASN-nya saya menggunakan digital safety yaitu saya melakukan komunikasi dengan perangkat desa dan menjaga penuh rahasia data calon pengantin. Kemudian kegiatan 4, saya membuat aplikasi WhatsApp bisnis yang nantinya akan sangat membantu para calon pengantin tentunya. Untuk manajemen ASN saya di sini menggunakan kode etik yaitu membuat pelayanan aplikasi WhatsApp bisnis dengan menggunakan informasi yang akurat atau penuh tanggung jawab. Untuk digital safety-nya saya di sini menjaga privasi calon pengantin. Kemudian yang kelima, kegiatan saya digitalisasi KUA. Di sini saya sudah membuat akun Instagram yang nantinya memuat tentang informasi-informasi penting baik terkait dengan proses pendaftaran, kemudian pengetahuan dan lain-lain. Saya menggunakan manajemen ASN kode etik, ayo menjaga rahasia instansi juga, meskipun di sini layanan terkait dengan eh, kantor urusan agama, tapi saya tetap menggunakan menjaga rahasia instansi. Yang selanjutnya yaitu Smart ASN, saya membuat konten yang menarik dengan visual yang menarik juga. Yang selanjutnya mungkin jadwal kegiatan yang nantinya akan diisi Pak setelah masa habituasinya nanti diisi di sini. Kemudian untuk
kendala dan antisipasi nanti ini mungkin diisi setelah kegiatan Pak G. Untuk kegiatan kendala dan antisipasi. Iya Pak, leres G. Ngapunten Pak. Mireng mboten Pak G. Dengar Pak suara saya Pak. Kelihatan, kelihatan Oke. ya. Oke. Kelihatan. Nanti untuk kendala dan antisipasi ini ngisinya nanti G Pak, setelah Moga-moga. kegiatan Tapi habituasi. harus dibuat loh ya, betul loh ya. Oh iya, pasti Pak. Jadi Nanti sebelum itu semuanya harus clear semuanya nanti oh, ketika pelaksanaan aktualisasi. Oke. berarti ini nanti dibuat sebelum seminar dilaksanakan Pak. Ya pastilah itu logis itu kan. Oh, Itu harus kemudian kan diseminarkan tuh kan di ACC dan tidaknya judul-judul itu kan nanti itu ya. oh, oke, siap-siap Pak. Jadi mungkin itu Pak G untuk isi dari rancangan aktualisasi saya. Mungkin jika ada kekurangan mohon masukannya Pak. Mungkin nanti saya bisa rubah dan saya upload ulang sebelum proses seminar dilaksanakan. Sekian dari saya Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin satu lagi itu mungkin Mbak Sufi Mbak, yuk sampaikan Mbak Sufi, yuk monggo. Baik Bapak, sekotap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, langsung ke rancangan apa dari pendahuluan Bapak? Ya, monggo. Langsung nggih. Baik dari rancangan aktualisasi yang pertama saya menuliskan profil Kemenak di sini dan profil dari MTSN 3 Banjarnegara serta visi dan misinya. Lalu untuk deskripsi isu, rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu yang ditemukan selama menjalankan tugas sebagai guru bahasa Inggris di MTSN 3 Banjarnegara. Yaitu ada 5 isu yang saya identifikasi. Yang pertama, kurang optimalnya peran guru dalam melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran merupakan salah satu ciri pembelajaran yang efektif. Namun, guru masih terlalu sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Hal ini tentu saja membuat siswa pasif di kelas. Isu ini terkait dengan manajemen ASN, yaitu kode etik dan nilai-nilai dasar PNS berorientasi pelayanan. Guru belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Yang kedua, yakni terbatasnya sumber belajar bahasa Inggris. Siswa hanya memiliki LKS. Nah, buku-buku di perpustakaan pun yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris terbatas. Nah, ini terkait dengan sarana prasarana atau manajemen ASN. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan teknologi digital di kelas. Hanya ada beberapa kelas yang terpasang proyektor sehingga pembelajaran di kelas dominan menggunakan metode konvensional ceramah. Hal ini menyebabkan tidak semua guru dapat mengakses penggunaannya sebagai media pembelajaran. Meskipun ada proyektor yang portable bisa dibawa kemana-mana, namun pemasangannya memerlukan waktu dan juga tidak cukup untuk semua kelas. Nah, isu ini terkait dengan manajemen ASN, yakni sarana, prasarana, atau infrastruktur. Kemudian yang keempat, belum efektifnya sosialisasi peraturan madrasah kepada siswa. Sosialisasi peraturan dan tata tertib madrasah hanya dilakukan saat awal tahun pelajaran dan dengan menempel peraturan tersebut di kelas. Tentunya hal ini kurang efektif. Seharusnya ada sosialisasi berkala agar pelanggaran terhadap tata tertib madrasah menurun. Isu ini terkait dengan smart ASN atau digital skill dan digital ethics, di mana seharusnya media digital dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi peraturan madrasah. Yang kelima, yakni terbatasnya buku bacaan di perpustakaan. Koleksi buku bacaan di perpustakaan madrasah kami masih terbatas, sehingga pemanfaatannya pun belum optimal. Oke, Hal next ini terus. terkait dengan Terus, ya, baik, next terus. analisis isu. Dari analisis APKL, yaitu dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan.
didapatkan yang pertama yaitu kurang optimalnya peran guru dalam melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terus yang kedua yaitu belum efektifnya sosialisasi peraturan madrasah kepada siswa. Yang ketiga adalah terbatasnya sumber belajar bahasa Inggris. Dari analisis APKL tersebut, dianalisis lagi melalui analisis USG, yakni urgency, seriousness, and growth. Dengan analisis tersebut diperoleh peringkat pertama isu yang layak untuk diangkat yaitu kurang optimalnya peran guru dalam melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan total skor 12. Kemudian dari isu yang didapat itu, dari hasil USG dianalisis menggunakan analisis Fishbone. Kita dapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya isu itu muncul, yang pertama dari MEN, yaitu rendahnya motivasi guru dalam melaksanakan perannya untuk mengaktifkan siswa di kelas. Dari segi material, karena terbatasnya media pembelajaran. Dari segi metode, kurangnya variasi metode pembelajaran. Dari segi environment, yaitu suasana kelas kurang kondusif. Nah, dari keempat penyebab itu, faktor-faktor itu, saya mengangkat dari faktor kurang variasinya metode pembelajaran, sehingga yang saya ajukan untuk tidak sebagai gagasan pemecah masalah yaitu dengan mengimplementasikan sentence Pictionary game dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sentence Pictionary itu adalah menggunakan gambar kamus gambar gitu. Nah, ini nilai-nilai dasar PNS, kemudian matriks rancangannya. Untuk matriks rancangannya yaitu ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama melakukan konsultasi dan koordinasi. Yang kedua yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyiapkan media pembelajaran. Yang keempat melaksanakan pembelajaran dengan implementasi sentence Pictionary game. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Kemudian dari masing-masing kegiatan itu ada tahapannya. Yang pertama, konsultasi. Tahapannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor, lalu melakukan konsultasi dengan teman sejawat, dan menentukan rancangan kegiatan aktualisasi. Hasilnya yang diharapkan yaitu persetujuan mentor terhadap rancangan aktualisasi dan tersusun jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Keterkaitan dengan nilai core value ASN berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu karena ada perencanaan pembelajaran yang lebih baik. Kompeten menentukan solusi terhadap isu. Yang ketiga yaitu kolaboratif, yaitu adanya koordinasi dengan teman sejawat. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3 yaitu dengan manajemen ASN, saya melakukan konsultasi dan koordinasi serta mencatat hasilnya dengan cermat dan teliti, yakni kode etik atau perilaku akuntabel. Kemudian dengan smart ASN, keterkaitannya adalah digital skill, yaitu saya menyusun jadwal rancangan kegiatan dengan memanfaatkan Microsoft Word dan Excel. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah dengan adanya rancangan aktualisasi memberikan kontribusi terhadap visi unit kerja, yakni berakhlakul karimah, berprestasi, terampil, dan peduli lingkungan. Dan misi unit kerja yakni menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Penguatan nilai-nilai organisasi dengan adanya kegiatan konsultasi dan koordinasi terkait rancangan aktualisasi, maka akan menguatkan nilai-nilai organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang juga dikenal dengan budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab terhadap tugas guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Next, Tahapannya nah, berikutnya. langsung ya. Oke. Ini untuk jadwal kegiatan dari kegiatan aktualisasi dilaksanakan pada mulai 4 Agustus hingga 13 September, sehingga ada 5 minggu di bulan Agustus dan 2 minggu di bulan September. Yang pertama
awal minggu nanti akan melakukan konsultasi untuk persetujuan mentor. Minggu keduanya menyiapkan perangkat pembelajaran, minggu ketiganya mempersiapkan media, minggu keempat, lima, enam melaksanaan pembelajaran sekaligus evaluasi. Untuk minggu kedua bulan September itu digunakan untuk persiapan laporan aktualisasi. Kendala dan antisipasi yaitu yang pertama, untuk kegiatan pertama melakukan konsultasi dan koordinasi. Itu kendalanya kemungkinan adalah mentor dinas di luar. Karena itu antisipasinya adalah konsultasi melalui WA dan atau Zoom. Kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran, batasnya materi pada LKS karena hanya ada LKS jadi dapat mencari materi dari internet. Kemudian menyiapkan media, terbatasnya gambar di mesin pencari yang sesuai dengan materi, maka bisa menggunakan picture generator. Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan mengimplementasikan sentence Pictionary Game dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu kendalanya kemungkinan kurang kondusifnya kelas saat siswa antusias mengikuti permainan. Maka sebelum memulai permainan harus disosialisasikan peraturannya terlebih dahulu. Kemudian melakukan evaluasi, pengumpulan data yang kurang efektif, maka akan melakukan kuesioner, membagikan kuesioner melalui Google Form terkait pengalaman pembelajaran bagi siswa. Sudah, Bapak. Oke, itu nanti sudah bisa layak untuk diseminarkan rancangannya nanti. Ya, seandainya nanti kok ketika seminar paling hanya kesalahan teknis itu wajar biasa, tidak apa-apa. Yang penting. Tapi harapan kami, teman-teman yang lainnya sudah pada semuanya ya. Halo? Halo, sudah pada semuanya, betul ya? Mbak Rofika sudah? Insya Allah, Pak. Sudah semua ya? Oke. Mbak Vicky sudah? Tadi yang siapa tadi yang masih ada kendala antisipasi itu juga harus diperbaiki langsung. Bila perlu hari ini diperbaiki semuanya. Ya, mungkin untuk pertemuan ini saya anggap sudah cukup. Lanjutkan dan dipersiapkan untuk melangkah ke berikutnya. Saya kira itu ya. Ini saya sudah janjeni kelompok yang lainnya jam 9, ini jam 9 kurang 2 menit. Mungkin itu ya saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Rikus. Assalamualaikum. Ngoten nggih, saya live dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa melanjutkan rancangannya. Boleh sharing nggak sih di sini? Boleh sharing dulu kali Mas di sini. Boleh sharing dulu kayaknya. Punya Mbak Sufi kayaknya udah paling jos itu. Maju Sudah sampai pertama. kesimpulan. Mbak Sufi berarti pengembangan ya? Gimana, Apa? Pak? R&D ya? R&D itu apa? Enggak. Bikin produk? Kayaknya Enggak, ada aku cuma dictionary ngajar. picture. Itu ini, apa itu memang kayak apa? ESL game untuk apa pembelajaran bahasa Inggris tuh ada game-game kayak gitu. Enggak pengembangan. Jadi itu
sama PTK gitu kan Mbak, tetap PTK tapi Iya. itu media gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Iya Bisa sih. di off Mas Randy kalau udah rekamnya.